Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali saat ini kita bersama-sama memuji nama Tuhan dulu dengan pujian yang sudah umum. Firman-Mu pelita bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami Engkau hadir, sehingga apa yang akan kami terima dari firman-Mu ini sungguh-sungguh mampu kami mengerti, mampu kami pahami, dan dapat menjadi pedoman di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayatnya 13 sampai 23. 1 Raja-Raja pasal 22 ayatnya 13 sampai dengan 23 yang demikian firman Tuhan. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah itu sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya?" Jawab Mika kepada raja, "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat."
Kemudian Raja Israel berkata pada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia bernubuat yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika. "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramut Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah sesuatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan berkata kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada." Sampai di sini bacaan kita seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 13 sampai 23. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan dalam hati pikirannya, kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh seperti alur sebuah cerita. Di sana ada Raja Ahab, kemudian ada Raja Yosafat, kemudian ada Mika, ada nabi-nabi yang lain. Nah, gambarkan bahwa Raja Israel yang bernama Raja Ahab itu sangat bersifat kekanak-kanakan, egois, sehingga dia lebih senang mendengarkan nasihat-nasihat nabi-nabinya itu yang sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak sesuai, dia akan gerundel dia. Kalau nggak cocok gitu, wah, nabi ini kok saya suruh bernubuat sesuai keinginanku kok nggak mau. Salah satu nabi yang tidak hanya menuruti Raja Ahab itu adalah Nabi Mika. Sangat jelas dari bacaan tadi bahwa Nabi Mika hanya mau menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Coba kita ulangi ayat yang 14. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadamu, itulah yang akan kukatakan." Nabi Mika sangat teguh. Apa yang difirmankan Tuhan, itu yang akan dikatakan kepada Raja Ahab, walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit. Diceritakan tadi, Raja Mika menjelaskan bahwa bangsa Israel nanti akan tercerai-berai di gurun. Dan mendengarkan itu, hati Raja Ahab sangat tidak senang.
sangat tidak senang. Bahkan dia gerundel-gerundel, gendur-genduroso dengan Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Oh, bener kan? Nabi Mika ini tidak pernah bernubuatkan yang baik untukku, tapi selalu bernubuatkan yang tidak baik. Itu yang dirasakan oleh Raja Ahab. Jadi dia merasa yang disampaikan Nabi Mika itu selalu bertentangan dengan keinginannya. Itulah dari kisah ini. Padahal kalau kita mau mencermati, ternyata nabi-nabi lain yang hanya mengatakan apa yang sesuai dengan keinginan Raja Ahab itu sebetulnya sedang menjerumuskan Raja Ahab ke dalam malapetaka. Seperti yang tertulis di dalam ayat 22 sampai 23 tadi. 23. Saya akan mengulang ayat 23. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Raja Ahab yang sangat egois, kekanak-kanakan, inginnya mendengar segala sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Di satu sisi ada Raja Ahab, Nabi Mika, yang hanya mau mengatakan apa yang difirmankan Tuhan walaupun itu pahit. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang kita pelajari dari bacaan ini? Apa yang bisa kita ambil benang merah? Yang pertama, beranilah mengatakan benar walaupun itu harus pahit. Beranilah mengatakan benar walaupun itu pahit. Jangan seperti Raja Ahab yang sangat egois, inginnya hanya mendengarkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, sehingga dia lebih senang mendengarkan nabi-nabi yang harus berbohong hanya untuk menyenangkan dirinya, walaupun itu sebetulnya sedang menyerumuskan dia ke dalam malapetaka. Itu beberapa jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita juga bisa jatuh dalam kondisi seperti Raja Ahab kalau tidak berhati-hati. Mungkin di dalam pelayanan, ada yang duduk di majelisan, memilih sahabat majelis pun memilih yang sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak sesuai, mulai muncul tidak senang, egonya muncul, egoismenya muncul, mementingkan diri sendiri, seperti Raja Ahab. Hati-hati kalau sudah seperti itu. Ingatlah apa yang dikatakan Nabi Mika. Dengarkanlah firman Tuhan, walaupun itu harus bertentangan dengan keinginan kita. Dengarkanlah firman Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan keinginan kita. Bisa jadi loh kita sedang ke gereja mendengarkan firman, kalau firmannya itu tidak cocok dengan keinginan kita, kemudian grundel. Ini firman apa kok cuma nyinggung-nyinggung saya saja. Bisa jadi loh seperti itu. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh
ke dalam sikap seperti yang dilakukan Raja Ahab. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian sekarang praktek dalam kehidupan sehari-hari kita harus bagaimana? 1. Dengarkanlah orang-orang yang bertentangan dengan keinginan kita. Bisa jadi itu adalah firman Tuhan. Bersahabatlah dengan orang-orang yang berani memberikan masukan kepada kita, yang berani mengkritik kita. Jangan seperti Raja Ahab. Dia hanya mau berteman dengan yang sesuai dengan keinginannya. Hati-hati. Bisa jadi itu menjerumuskan kita ke dalam malapetaka. Itu yang pertama. Kita buang egoisme kita. Kita buang keinginan-keinginan pribadi kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Yang kedua, contohlah Nabi Mika. Berani mengatakan yang benar walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan Raja Ahab. Seringkali kita harus mengatakan benar itu walaupun pahit rasanya. Beranilah mengatakan yang benar walaupun pahit rasanya. Supaya bisa mengatakan yang benar, apa yang harus kita lakukan? Saya punya ilustrasi. Seperti orang mau menggunakan piring untuk makan. Apa yang dilakukan? Biasanya orang kalau mau makan, melihat piring, apa yang dia lihat? Apakah piringnya sudah bersih? Pasti dia lihat dulu, amati dulu, piringnya sudah bersih belum. Dia melihat kotoran sedikit saja di dalam piring itu, pasti dia akan mengambil lap atau tisu untuk membersihkan piring itu. Setelah pasti piring itu bersih, baru dia menggunakan piring itu mengambil nasi, sayur, lauk, dan seterusnya. Begitu juga dengan kita. Sebelum kita menyampaikan melalui kata-kata kita, sebelum kita berbuat sesuatu dalam tindakan-tindakan kita, lihatlah hati kita, lihatlah pikiran kita, apakah ada kotoran-kotoran walaupun kecil. Kotoran itu bisa jadi rasa tidak senang, kotoran itu mungkin berupa kejengkelan, kebencian, amarah. Bersihkan itu semua dulu. Jadi sebelum kita berucap, bertindak, bersihkan dulu hati pikiran kita dari rasa iri, tidak senang, tidak suka. Bersihkan itu semua. Setelah bersih, hati bersih, pikiran bersih, baru sampaikanlah ucapan-ucapan kita. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Mika. 2 hal ini saja bisa kita lakukan. Yang pertama tadi, hilangkan ego kita, kendalikan ego kita, kuasai diri kita dari sikap kekanak-kanakan kita, sikap mementingkan diri sendiri. Yang kedua, bersihkan hati pikiran kita sebelum kita berucap dan bertindak. Tuhan memberkati
kita semuanya, dan selamat malam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih karena malam hari ini Engkau memberikan firman kepada kami yang luar biasa. Ajarlah kami untuk mampu meneladani Nabi Mika, berani menyampaikan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Dan ajarlah kami untuk jauh dari sikap egoisme kami, mementingkan diri sendiri, hanya mencari teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sesuai dengan keinginan kita saja. Tuntunlah kami Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.